Shalom, selamat pagi sahabat Petra. Sungguh berbahagia hari ini saya bisa kembali menyapa sahabat Petra semua dimanapun sahabat Petra berada melalui embun pagi hari ini. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini tanggal 25 Februari 2022, kita bersama akan membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu. Adapun tema renungan pada hari ini adalah pengurapan Maria, berdasar dari bacaan Injil Markus pasal 14 ayat 8. Akan tetapi mari sebelum kita menerima dan merenungkan sabda Tuhan, kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bersama mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyelenggarakan dan memelihara kehidupan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati istirahat kami semalam dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan baik. Kami pun mengucap syukur, Engkau tetap setia merengkuh kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah henti-hentinya kami rasakan. Pada saat ini ya Bapa, kami akan memulai hari dengan bersama-sama merendahkan hati untuk menerima sabda Tuhan. Kami memohon Roh Kudus menerangi hati kami, memampukan kami untuk mendengarkannya dengan baik, tetapi tidak hanya berhenti mendengar, namun juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang Engkau pilih untuk menyampaikan sabda Tuhan dengan segala keterbatasannya, Tuhan sendirilah yang menolong dan memampukan. Sungguh Tuhan, kami siap untuk menerima sabda Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal 14 ayat 8. Injil Markus pasal 14 ayat 8 yang demikian sabda Tuhan. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Sahabat Petra yang terkasih dimanapun sahabat Petra berada, hal dicintai atau dikasihi adalah peristiwa yang mampu membuat kita merasa sukacita dan sekaligus dikuatkan. Apalagi ketika orang mengasihi, menolong dan memperhatikan kita, terlebih memperlakukan kita dengan baik di saat kita sedang dalam masa susah dan pada titik terbawah dalam kehidupan kita. Pasti hal itu semakin terasa berarti bagi kita dan menimbulkan perasaan sukacita sekaligus
rasa syukur yang luar biasa akan kehadiran orang yang selalu mengasihi kita dalam situasi apapun dan dengan cara apapun. Terlebih hal tersebut juga sangat menguatkan kita. Dalam bacaan kita saat ini mengisahkan tentang peristiwa menuju Golgota. Dalam peristiwa menuju Golgota, ternyata tidak selalu kelabu. Ada sebuah peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa terakhir menuju Golgota di mana ada sebuah ekspresi cinta yang luar biasa. Pada waktu itu Yesus berada di Betania, sedang menikmati makan di rumah Simon, orang yang sakit kusta. Orang Yahudi ini memiliki kebiasaan makan dengan berbaring di atas dipan rendah dengan bersandar pada siku tangan kiri dan menggunakan tangan kanan untuk mengambil makanan. Siapapun orang yang datang kepada orang yang sedang makan dengan sambil berbaring ini akan berdiri persis di atasnya. Dalam gambaran situasi itulah, tiba-tiba datang seorang perempuan yang membawa minyak narwastu murni untuk mengurapi Yesus. Ini adalah saat indah yang dialami Yesus melalui pengorbanan perempuan itu. Kebiasaan pada waktu itu adalah menuangkan beberapa tetes minyak wangi kepada tamu ketika ia masuk ke rumah atau ketika ia sedang makan. Akan tetapi yang dilakukan perempuan itu adalah tidak hanya beberapa tetes. Ia memecahkan penutup botolnya dan seluruh isinya dicurahkan kepada Yesus. Perempuan itu mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Harganya 300 dinar lebih. 1 dinar adalah upah kerja sehari pada saat itu. Bayangkan saja sahabat Petra, upah setahun dipakai untuk mengurapi Yesus. Padahal perempuan ini bukan perempuan yang kaya. Wajar saja kalau murid-murid yang lain memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus melihat bahwa ini peristiwa ekspresi cinta luar biasa yang dialami oleh Yesus. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 1 minggu sebelum peristiwa salib. Ketika dunia dan banyak orang menyuarakan tentang kebencian, ternyata masih ada seorang perempuan yang dengan tulus hati mencintai Yesus. Seorang perempuan yang mempersembahkan cinta dan penghargaannya yang sangat besar bagi Yesus, Sang Guru, melalui pencurahan atau pengurapan minyak narwastu yang mahal. Bagi orang lain yang melihat peristiwa itu mungkin memiliki pemahaman bahwa hal tersebut adalah bagian dari pemborosan. Namun bagi Yesus, ini adalah simbolisasi kematian dan penguburannya. Hal ini bisa dipahami, saudara, dengan melihat kebiasaan orang Timur yang memandikan dan meminyai orang mati. Setelah tubuh mayat diminyai, botol minyak wangi yang isinya sudah dipergunakan lalu dipecahkan. Dan pecahan-pecahannya lalu diletakkan bersamaan dengan mayat di dalam kubur. Bagi Yesus, perempuan itu telah meminyai dirinya. Dan itu merupakan persiapan baginya
sebelum memasuki kematian. Yesus pergi ke dalam kematian dengan mendapat cinta dari perempuan itu. Momen itu tidak hanya penting bagi perempuan itu, tetapi juga bagi Yesus. Ada cinta yang menguatkan Yesus. Sahabat Petra yang terkasih, perempuan ini melakukan tindakan kasih yang sangat tepat. Walaupun dilihat oleh orang lain, tindakan yang ia lakukan ini adalah tindakan yang tidak tepat. Mereka melihat bahwa ini adalah bagian dari sebuah pemborosan. Tetapi bagi Yesus, perempuan ini melakukan tindakan kasih yang sangat tepat. Mencintai dan menolong orang miskin bisa kapan saja, namun mengekspresikan cinta kepada sang guru terbatas waktunya, karena salib sudah semakin dekat. Dorongan hati penuh cinta ini menghadirkan sikap, kerendahan hati dan rela berkorban dari perempuan itu. Tanpa berpikir bahwa apa yang ia lakukan adalah sebuah pemborosan. Hati yang penuh dengan cinta dan kasih akan selalu memberikan yang terbaik, bukan sisa-sisa. Bukan sisa-sisa tenaga, bukan sisa-sisa pikiran, sisa-sisa waktu, atau bahkan sisa-sisa uang. Dorongan cinta tidak pernah melahirkan ekspresi asal memberi. Tetapi dorongan cinta melahirkan ekspresi untuk memberi yang terbaik. Itulah hal yang perlu kita renungkan saat ini, melalui apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Ia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ia mengasihi Tuhan dengan penuh kasih, bukan sisa-sisa. Bagaimana dengan kita, saudara? Ketika kita mengasihi Tuhan, apakah dengan penuh hidup kita, memberikan hidup kita penuh bagi Tuhan? Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, setiap hari kita ini diberikan kesempatan untuk membuat hidup menjadi berarti dengan menciptakan peristiwa yang unik dan berharga. Perempuan Betania ini telah mengabdikan momennya bersama Yesus dengan memberi yang terbaik kepadanya. Ia telah membuat hari-hari terakhir bersama Yesus ini menjadi begitu bernilai. Ia tidak menyia-nyiakan waktu yang ia miliki bersama dengan Yesus. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita pun sebaiknya mengisi setiap hidup kita ini dengan kasih. Terlebih ketika kita sadar bahwa hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, ciptakanlah momen yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita diberikan kesempatan saat ini untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mewujudkan hidup memuliakan Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Karena hidup di dunia ini dibatasi oleh waktu.
Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, marilah ciptakan momen indah penuh kasih di dalam hidup kita dengan saling mengasihi dan berbuat baik. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati dan hidup kita, bukan dengan sia-sia. Dan mari ciptakan momen indah dalam kehidupan kita untuk senantiasa hidup di dalam kasih dan saling berbuat baik. Selamat menciptakan momen indah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur akan anugerah terindah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, yaitu keselamatan. Kami sungguh merasakan cinta kasih-Mu ya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Maka ajarkanlah kami pada saat ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mampu mempersembahkan hidup kami secara utuh bagi kemuliaan Tuhan. Mampukan kami untuk menciptakan momen-momen indah di dalam kehidupan kami, dengan kami saling mengasihi, terlebih kami mampu saling berbuat baik. Ya Bapa, pada saat ini kami sungguh menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Oleh karena itu, mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Bapa, jikalau saat ini kami akan memulai hari dengan setiap aktivitas kami, baik pekerjaan, sekolah, pelayanan, rencana-rencana kami, dan apapun yang akan kami lakukan, berkatilah kami. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan baik, melakukan kebaikan dan kebenaran, sehingga hari-hari kami dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, berkat dari Tuhan, dan terlebih kami mampu menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya di dalam rengkuhan tangan kasih Tuhan. Kami menyadari akan segala dosa dan kesalahan kami, oleh karena itu, ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini tanggal 25 Februari 2022. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Elizabeth Emilia Putri dari GKJ Rewulu, mohon undur diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.